Daud kita kenal sebagai Raja Israel. Dia seorang pemimpin yang berhasil membawa bangsa pilihan Tuhan mencapai kejayaan. Hari ini kita mau belajar karakter yang menonjol dari kepemimpinan Daud. Lahir sebagai bungsu dari 8 bersaudara, tidak menjadikan Daud sebagai anak yang paling dikasihi. Daud tidak masuk hitungan ayahnya untuk dipertunjukkan di hadapan Samuel. Pertanyaannya kenapa? Hewan ternak saat itu menjadi aset atau kekayaan keluarga. Apakah wajar seorang anak kecil dipercaya menjaga aset keluarga? Atau Daud memang sengaja disingkirkan? 1 Samuel 17 ayat 28 menunjukkan bahwa cuma 2-3 ekor domba yang dikembalakan Daud. Ayah macam apa yang tega melepaskan anak kecil sendirian di luar dan harus menghadapi binatang buas? Meski bertumbuh dalam ketertolakan, Daud bisa menerima keadaan itu dengan respon yang benar. Ini dibuktikan dengan tulisannya di Mazmur pasal 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud kecil telah belajar menemukan Tuhan sebagai Bapa dan Gembalanya. Ia mengerti bahwa jika Tuhan bersama dengan dia tidak memerlukan apa-apa lagi. Di Mazmur 23 ayat 1, Daud menuliskan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur ini ditulis ketika Daud masih sendirian di padang melawan singa dan beruang. Hal pertama yang kita bisa pelajari adalah Daud sudah membereskan luka hatinya. Seorang pemimpin harus pulih dari luka hati. Bila tidak, cara berpikir, perkataan, dan tindakannya cenderung melukai orang-orang yang dipimpinnya. Dia tidak bisa berpikir dengan objektif, tidak bisa berpikir jernih saat menghadapi masalah dan dalam mengambil keputusan. Kedua ini yang istimewa, yaitu Daud seorang pemberani. Di 1 Samuel 17 ayat 28, Eliab, kakak tertua Daud menegaskan, Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Sikap Daud yang menolak lari bersembunyi seperti semua tentara yang lain membuat kakaknya marah dan menganggap Daud jahat. Ya, keberanian karena iman seringkali disalahartikan. Apalagi ketika berani melawan arus. Kalau diteliti lagi, ternyata Daud lebih berani dari Simson. Meski sama-sama pernah membunuh singa, tetapi Daud melakukannya ketika ia masih anak-anak. Dan ia melakukannya bukan dengan kekuatan super seperti yang dimiliki oleh Simson. Singa, beruang, dan Goliat tiga-tiganya menggambarkan ketakutan. Ketakutan yang dihadapi Daud justru makin meningkat. Coba kita buktikan. Tinggi rata-rata singa adalah 1-1,2 meter. Tinggi beruang yang coklat di Timur Tengah berkisar di 70 cm sampai dengan 1,5 meter. Goliat memiliki tinggi 6 hasta sejengkal atau hampir 3,25 meter. Tuhan melatih iman Daud dari perkara yang kecil menuju perkara yang lebih besar. Jadi, Anda jangan heran bila masalah yang Anda hadapi bukannya tambah ringan, tapi tambah besar. Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Yang ketiga, Daud memiliki penguasaan diri yang luar biasa. 1 Samuel 18 ayat 8, Saul dibakar oleh api cemburu ketika rakyatnya memuji kehebatan Daud. Daud harus lari dari usaha pembunuhan Saul. Ada sekitar 10-15 tahun pelarian Daud sampai ia kemudian
dijadikan raja. Suatu proses yang panjang. Yang perlu dicatat, ada dua peristiwa di mana Daud punya kesempatan emas membunuh Saul. Yang pertama ketika Saul seorang diri memasuki gua tempat mereka bersembunyi untuk BAB. Yang kedua ketika Daud bersama Abisai turun ke perkemahan Saul yang sedang terlelap dengan seluruh tentaranya. Orangnya memprovokasi Daud untuk menghabisi Saul. Tetapi dua kali Daud menjawab dengan jawaban yang sama. 1 Samuel 24 ayat 6 dituliskan, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud melawan kecemburuan Saul yang mencoba membunuhnya dengan kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. Daud menyerahkan penghakimannya kepada Tuhan. Setelah Saul mati, Daud akhirnya menjadi raja. Ia berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai Raja Israel yang kedua. Sebagai penutup, saya bacakan Amsal 16 ayat 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang Di terjemahan lain dikatakan, maukah engkau menjadi orang yang hebat dan perkasa? Lebih baik dikenal sebagai orang yang sabar dan lambat marah. Maukah engkau menaklukkan sebuah kota? Kuasailah amarahmu sebelum engkau menaklukkan kota.